nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua datang dengan segala kerinduan untuk kita sama-sama memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Amin. Mari sama-sama yang sepakat dengan saya, tundukkan kepala, bersehati kita berdoa. Terima kasih buat kasih-kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya sementara kami menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Full Praise Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite dan online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bedrian. Gembala dan seluruh jemaat GBMCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan.
Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri buat Tuhan kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu percaya tangan Tuhan menopang kehidupan kita, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi sama-sama buat Tuhan. Dengan imanmu katakan, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
dengan imanmu Bapak Ibu. Menopang, sama-sama yang percaya angkat tanganmu. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kami percaya tanganmu menopang kehidupan kami Tuhan. Dengan imanmu katakan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan tangan Tuhan, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Tanganmu mengangkat kami, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama buat Tuhan, tangannya, tangannya. Nyanyi dengan imanmu Bapak Ibu. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 menopang. Terima kasih Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi sama-sama katakan tangannya dengan iman. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Dengan imanmu katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya kuasa Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab tangan yang kuat itu menopang kehidupan kita, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat kasih kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan yang sempurna, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami yakin dan percaya Tuhan menopang kehidupan kami. Terima kasih. Saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap,
percaya Kau selalu sertaku saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Karena kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai. Kami perlu kuasa-Mu dalam hidup kami. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Pegang erat kehidupan kami, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai. Sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan kita Bapak Ibu. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir, sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidupku. Terima kasih. Tangan kuat yang selalu menuntun, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu sampai. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dengan segenap hatimu, dengan iman katakan tangan kuat. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri.
perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia Allah yang memegang kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Bedrian. Ya, Pak Bedrian adalah gembala dari GBI Brebes, dan hari ini ada di tempat ini siap untuk menjadi berkat buat kita semua. Saya percaya ada pesan khusus buat kita semua. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah. Sebab Tuhan baik. Saya persilakan Pendeta Bedrian. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama duduk diam mendengarkan sabda firman Allah. Mari Bapak urapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar itu kami dapat memahami, dan pulang dari tempat ini Kau beri kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman Allah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, shalom. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Bedrian First Day. Di belakangnya ada sih nama administrasinya Bedrian First Day Pikauli. Nah, yang kalau di KTP, di akte, di mana-mana pakainya Pikauli. Jadi papi saya tuh orang Ambon, ya. Cuma saya lahir di Jakarta, tapi pernah beberapa tahun sekolah dan tinggal di Ambon. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini, karena saya dipertemukan dengan seorang wanita cantik dari Korea Utara, ya. Namanya Heni Tenovita Hutagalung. Nah, itu istri saya ya yang di depan ini. Anda bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya orang Ambon dengan orang Batak itu berbicara, ya kan? Tapi saudara nggak bisa menilai orang dari luarnya. Karena orang Ambon itu kelihatannya aja serem, tapi tutur katanya lemah lembut. Nggak ada yang bilang amin. Ya, sama dengan orang Makassar ya. Orang Makassar tutur katanya lemah lembut semua. Selama kita lemah lembut dengan siapa saja, orang lain pun akan lemah lembut juga dengan kita. Ya. Baik, saya ini adalah juniornya dari Pak Moses. Tahun 96 saya masih youth ya waktu itu ya di Karsa Pemuda, karena saya baru keluar dari lembah kekelaman. Ya, waktu itu usia saya sekitar berapa tahun ya? 22 tahun. Ya, saya diarahkan untuk ikut SOM. Nah, di SOM itu saya sering lihat yang namanya Pak Moses yang ngajar dengan beberapa senior ya teman-teman.
yang dulu pelayanan. Tapi ada satu teman kita, senior saya juga, satu ketika saya khotbah di sebuah gereja di pinggiran kota daerah Jawa Barat yang sangat-sangat ekstrim. Dan hari itu jemaat penuh membludak. Waktu saya khotbah seperti ini, saya lihat di belakang sana seperti saya kenal. Dulu kan kita nggak ada pakai masker ya. Sepertinya saya kenal orang itu. Selesai khotbah, turun, dia peluk saya. Dia bilang begini, kamu harus belajar khotbah dari saya. Waduh, saya dari suaranya nggak asing. Begitu saya perhatikan, wah, ya udah kita pelukan. Kekasih Tuhan, jangan sampai yang terkemudian menjadi terdahulu. Katakan yes. Saudara dipanggil dari awal, harus terdapat setia sampai akhir. Amin. Jangan sampai awalnya menyala-nyala, terakhirnya padam. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ini adalah masa-masa di mana Tuhan sedang memproses lebih lagi keberadaan umatnya. Dia sedang mencari permata-permata yang indah. Dan saya berdoa saudara adalah permata yang indah di mata Tuhan. Lalu kemudian sejak 96, saya ikut SOM, 97 itu saya mulai sekolah Alkitab. Saya mulai pelayanan, ikut pelayanan-pelayanan misi yang ada di bawah komandonya Pak Johan Handoyo dulu itu ya. Lalu kemudian tahun 2003 singkat cerita, saya memutuskan untuk mengembalakan di sebuah kota yang namanya Brebes. Orang berpikir, kenapa harus Brebes? Banyak orang bertanya, kok Bapak milihnya Brebes? Saya enggak diutus oleh gereja, tetapi saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan kasih satu nama kota, Brebes. Kalau saudara ke Makassar, ya saudara lihat kemajuan kota yang luar biasa. Saudara nggak mungkin waktu jalan di Makassar mau merem gitu, tertidur enggak. Saya pun kagum dengan Makassar yang luar biasa, maju, berkembang, ya wisata kulinernya tiada dua, ya kan. Tapi kalau saudara main ke Brebes, entah saudara mau naik kereta atau naik mobil, saudara akan tutup mata. Kenapa? Saudara nggak akan lihat apa-apa. Kotanya hanya selarik. Anda tahu selarik ya? Hanya selintas begitu. Nggak ada kotanya. Nggak menarik. Dari hitungan kota saja udah nggak menarik, apalagi dari hitungan ekonomi. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, kamu ke Brebes. Rintis jemaat dari yang tidak ada. Berjumpa dengan orang-orang yang tidak saya kenal, karena saya nggak punya keluarga di Brebes. Saya mulai injili satu persatu. Tantangan begitu banyak, ya. Tetapi karena Tuhan menyertai, maka hampir 20 tahun ini gembala jemaat yang digembalakan di kota Brebes adalah jemaat yang setia. Jadi dari dulu nggak pernah kemana-mana, ada di situ aja. Semua karena apa? Tuhan. Doakan tahun ini kami bangun gedung gereja, doakan. Karena tanahnya sudah ready, IMB-nya juga sudah ada. Ya. Uangnya ada Pak, nggak usah takut. Tuhan kita lebih kaya dari siapapun juga. Asalkan apa? Kita dinilai siap ya untuk membuat bahtera yang lebih besar lagi. Baik, kekasih Tuhan itu saja mungkin perkenalan dari saya. Saya juga dikaruniai 2 anak, cowok semua, ganteng-ganteng ya. Peranakan Batak Ambon itu keren-keren Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala pembina kita, itu tiba-tiba di tahun ini mengeluarkan sebuah tema, paradigma yang baru. Kata paradigma yang baru di bahasa marketplace bukanlah sesuatu yang baru. Karena setiap tahun, bahkan setiap hari, perlu kita menggunakan sebuah cara berpikir, cara memandang yang lebih maju dari waktu ke waktu. Ada progres. Tetapi kali ini secara spesifik, melalui kebenaran firman Tuhan, saya akan membahas ya apa yang disebut dengan paradigma yang baru, sesuai dengan apa yang Tuhan kasih dalam hati saya. Ayo kita buka bersama-sama Yesaya pasal 43, ayat 18 sampai 21. Yesaya 43, 18 sampai 21 firman Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang pernah kita alami di masa yang lalu, apa yang pernah terjadi di masa yang lalu,
tidak bisa kita gunakan di masa yang sekarang. Entah itu bicara tentang mujizat, tentang berkat, tentang trik, teknik, strategi pelayanan. Untuk kali ini, Tuhan akan buat sesuatu yang baru. Jadi Tuhan bilang nggak bisa dengan metode yang lama. Harus bergerak dengan metode yang baru. Dan kita berdoa minta apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena di Brebes dengan di Makassar itu jelas berbeda. Berbeda atmosfer, berbeda nuansa. Di Brebes, Bapak Ibu Saudara sekalian, alon-alon asal kelakon udah nggak kepake. Ya. Rata-rata kalau bawa mobil atau bawa motor, itu kecepatan tinggi. Makanya saya bilang sama Ibu Ririn, yang merupakan kerabat teman kami juga untuk mengundang saya ke sini. Saya bilang, kalau di Brebes saya pakai mobil Matic, itu rugi. Kenapa di Brebes nggak ada macet? Di Pantura nggak ada macet, kecuali kasus tertentu. Jadi orang itu kalau bawa mobil ngebut, tapi di Makassar nggak bisa ngebut-ngebut, betul ya? Makassar harus pelan-pelan. Malah di Makassar ada istilah alon-alon asal kelakon, pelan-pelan. Pelan-pelan Jo, orang di sini juga belok sembarangan, kiri, tingkiri, beloknya ke kanan, saudara. Makassar memang kota yang diberkati Tuhan. Berdoa supaya hikmat Tuhan mengalir atas penduduk Makassar. Katakan haleluya. Ya. Di Brebes begitu. Jadi saya bilang nggak ada istilah alon-alon asal kelakon. Di sana juga terkenal dengan istilah engge ora kepangge. Iya tapi nggak dilakukan. Waktu awal masuk saudaraku, saya tanya sama jemaat Tuhan, apakah kalian mengenal istilah perpuluhan? Mereka bilang apa? Kami tahu, tapi kami nggak pernah jadi pelaku. Kenapa? Ternyata ada trauma masalah. Lalu saya mulai ajar mereka, jangan hidup di masa lalu. Itu tahun 2003, Bapak Ibu Saudara. Anda tahu, orang tidak pernah memberi itu dengan setulus hati. Orang selalu memberi itu dengan hitung-hitungan. Ya. Hitung-hitungan yang tanda kutip pelit, saudara. Mereka bilang nanti uangnya dimakan Pak Pendeta. Satu ketika saya bawa uang kolektor, saya bilang tolong dimakan sama jemaat. Sekarang saya tungguin kalian makan ini uang semua. Jadi mereka sudah punya pemikiran-pemikiran negatif. Tapi puji Tuhan saudaraku, hari ini ya, mereka sudah melupakan cerita negatif tentang keuangan. Mereka semua diberkati Tuhan dan mereka jadi pemberi-pemberi yang murah hati. Dulu kami itu datang ke gereja, nggak ada satupun yang bawa mobil atau motor. Sepeda aja jarang, rata-rata jalan kaki sudah. Kenapa? Maaf, miskin. Karena apa? Punya konsep yang lama. Tetapi ketika konsepnya diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, hari ini kami terpaksa mengadakan ibadah 2 kali karena kami belum bangun gedung gereja juga. Jadi supaya mereka bisa parkir itu aman. Semua karena Tuhan. Ketika kita mau merubah, ikuti tuntunan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang baru dalam hidup kita, yang mau bilang yes. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun tantangan saudara di Makassar ini sangat dahsyat, tetapi ketika saudara percaya dan taat untuk melakukan firman Tuhan, saudara nggak pakai lagi konsep lama, maka saudara akan lihat sesuatu yang baru, yang dahsyat dari Tuhan akan terjadi. Ini buktinya saudara, perhatikan ayat yang selanjutnya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa saudara? Bagi kita yang tadinya itu mustahil, tahun 2022 ini imani saja bahwa itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Saya cerita sedikit ya, kesaksian sedikit. Saya ini seorang pendeta, juga seorang pendoa, yang kalau berdoa itu doanya syafaat hanya untuk orang lain. Hanya untuk jiwa-jiwa. Dari tahun ke tahun, puluhan tahun begitu, saya belum pernah doa minta uang sama Tuhan. Tuhan pulihkan keuangan saya, itu jarang. Boleh dikatakan nyaris nggak pernah.
Tuhan tolong berkati saya, itu boleh dikatakan nggak pernah. Tapi di awal 2021, Tuhan bilang ini, kamu mau minta apa? Sekarang kamu mau minta apa untuk kebutuhan kamu? Saya bilang, Tuhan, aku mau ada terobosan dalam keuangan, dalam perekonomian. Sebagai seorang pendeta yang tidak digaji. Jadi saya puluhan tahun nggak digaji, Bapak Ibu Saudara ya. Saya pun kalau misalnya istilahnya kenakan presentase GBI, jauh sekali dari ukuran kata cukup. Tetapi saya belajar bersyukur. Apa yang saya terima, saya kembalikan lagi untuk pekerjaan Tuhan. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ya kami begitu-begitu saja. Dan memang tipikal saya bukan hamba Tuhan hedon, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya nggak suka yang namanya mewah, mentereng. Saya sederhana. Saya suka sederhana. Saya beli rumah itu tipe RSSSSS. Rumah sangat sederhana, sampai selonjoran saja susah, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau jalan begini, permisi. Dan 2001 awal, saya berdoa, Tuhan buat sesuatu yang baru. Dan tiba-tiba Tuhan buat sebuah miracle yang belum pernah ada ya di pemikiran kami. Tuhan buat itu. Sekarang tugas saya dan istri adalah apa? Memberkati banyak jiwa. Tentu untuk memberkati banyak jiwa perlu punya kekuatan. Dan yang selama ini kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan, itu yang sedang kita kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya berdoa saudara di tempat ini akan mengalami itu lebih dahsyat lagi. Amin. Saudara akan diberkati Tuhan di tahun 2022. Dan ketika saudara diberkati Tuhan, saudara justru menjadi saluran berkat. Tadi malam ada kelebihan makanan di sebuah acara yang kami selenggarakan di Makassar ini. Saya bilang, jadiin berapa aja deh, pokoknya kasih makan orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Dan ada ketemu satu anak Tuhan yang memang bagiannya itu setiap minggu ngasih makan orang-orang jalanan seperti itu. Dan dia dengan sukacita melakukan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kehilangan momentum. Siapapun kita, ayo kita jadi berkat buat sesama kita. Buat orang-orang yang membutuhkan. Ya. Saya kesaksian seorang pribadi yang namanya Billy Graham. Waktu itu beliau masih sekitar umur 40-an. Dia jalan ke sebuah restoran, itu musim salju, musim dingin. Waktu sampai di depan pintu restoran tersebut, Billy Graham menjumpai seorang anak kecil. Ya, dia pegang koran, lalu kemudian ada semir sepatu di bawah. Billy Graham bilang, tolong semir sepatu saya dan saya beli koran kamu. Tapi sebelum dia lakukan, dia tetap senyum sama anak itu. Anak itu menggigil kedinginan. Besoknya Billy Graham balik lagi ke restoran itu. Anak itu udah tampak segar, tampak sehat. Tiba-tiba dia ngomong begini, Tuan, Anda tahu nggak? Kemarin yang Anda lakukan sama saya itu bukan soal beli koran saya atau saya mensemir sepatu Tuan. Sehingga saya itu sekarang hidup segar bugar dan tidak jadi mati. Kaget dia. Kenapa? Karena Tuhan tersenyum sama saya. Saya butuh senyum dari seorang bapak seperti Tuhan. Dipeluk anak itu. Dirangkul dan dia menjadi salah seorang penginjil. Saya lupa namanya, tapi dia jadi seorang penginjil yang cukup disegani di dunia. Bapak Ibu Saudara, senyuman saudara ke setiap orang itu akan membuahkan dampak yang luar biasa. Hal kecil, katakan sama-sama, yuk kita belajar jadi berkat dari hal kecil. Kasih tahu kanan kiri. 3 kata yang gak boleh saudara lupa dalam berkomunikasi. Tolong, maaf, terima kasih. Apa sama-sama? 2, 3. Gereja Tuhan perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau taat, setia mengikuti firman Tuhan hari-hari ini, maka apa yang mustahil sebelum-sebelumnya, itu akan terjadi dalam rumah tangga saudara. Selanjutnya dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku. Nah loh, ini kalau misalnya udah kayak begini, nanti dibilang alegori. Enggak. Saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bukakan nikmat ini. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Pertama, binatang hutan yang disebut adalah serigala. Apa sih maksudnya? Serigala itu binatang buas yang nggak bisa dijinakan. Tapi tahun ini Anda akan lihat, orang-orang yang menentang Kristus, itu justru akan dilembutkan hatinya oleh Roh Kudus, dan mereka akan banyak mencari Tuhan Yesus. Tadi pagi sebelum kami berangkat, saya dibilang, ayo Pak Bidul sarapan dulu ya. Saya sarapan. Makanan khas Toraja. Sambil sarapan saya dengerin lagu. Lagu itu udah 3 tahun. Jadi waktu saya lihat lagu ini udah 3 tahun ya. Komentarnya tuh hampir 5.000 lebih. Judulnya Ku Bersyukur Bapa. Dan sebagian besar yang komen itu di awal selalu berkata begini, aku seorang muslim, tapi ketika aku mendengarkan lagu ini, kok aku tenang, aku kok merasa sesuatu yang luar biasa ada dalam hidupku. Saudara boleh lihat nanti ya pulang gereja, kalau sekarang nggak sopan namanya ya. Pulang gereja saudara lihat YouTube itu komentarnya ya. Banyakkah kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Katakan iman. Ku bersyukur. Ini umat-Mu ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur atas segala anugerah-Mu. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kemuliaan bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan. Saudara, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, 7 tahun lamanya saya hidup dalam kekelaman. Saya bukan hanya sekedar ketergantungan narkoba, tapi saya seorang pengedar narkoba terbesar di Jakarta Selatan. Dari kelas 6 SD saya sudah mengedarkan narkoba, jenis ganja dan obat-obatan terlarang. Setiap hari minimal 1 kilogram. Sampai saya sekolah, menyelesaikan studi, saya kerja di sebuah perusahaan di daerah Kerawang. Saya masih ketergantungan narkoba. Dan selama berapa tahun itu, saya adalah serigala di mata keluarga saya. Satu-satunya orang yang mau berdoa bagi saya adalah ibu saya sendiri. Dia berdoa selama 7 tahun gak putus-putusnya. Setiap saya ditangkap polisi, dia selalu hampiri saya, dia rebut saya. Dia bilang, Pak Polisi tolong, lepaskan anak saya, beri dia kesempatan. Berapapun, ya, kami bayar. Saya waktu itu masih belum ngeh. Setelah 7 tahun, saya bertobat. Saya datang, saya peluk mami saya. Saya bilang, Mami, saya sudah berubah. Dia peluk saya.
Dia bisikkan ke telinga saya, kini saatnya gantian kamu rebut serigala-serigala buas di tengah jalanan sana. Mami berdoa kamu jadi hamba Tuhan. Dia gak berharap saya jadi pendeta apalagi jadi gembala sidang. Dia hanya inginkan saya berubah, itu aja. Nggak lagi menggunakan narkoba, apalagi mengedarkan narkoba. Nggak lagi sebagai seorang yang suka bertarung di jalanan. Saya nggak suka berantem, saudaraku. Tapi saya suka nganiaya orang, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, iya Mama. Dulu kalau saudara tahu saya, ada ibu-ibu hamil, lewat itu langsung ngelus perut. Amit-amit ya Bang Bayi, jangan sampai anak saya kayak Betrian. Kenapa saudara? Jalannya saja sudah menakutkan. Baru jalan, ngomongnya saja sudah bikin gemetar. Apalagi kalau saya sudah berbuat kekerasan. Dari zaman sekitar tahun 90-an di Jakarta, mungkin murid SMA yang sering ngerampok bis kota, itu saya. Satu bis kota, nggak main-main saudara. Penumpangnya banyak, supirnya ditodong sama pisau. Ada beberapa teman saya bilang, rampok semuanya. Satu ketika, satu mobil mikrolet, itu kita bajak. Dan waktu saya bilang, copot kalung kamu. Dia copot kalung. Ternyata ada apa? Gantungan salib. Saya mau nangis, malu dong, masa rampok nangis, ya kan? Saya lihat, ya ampun Tuhan. Saya dulu murid sekolah minggu, itu paling rajin. Paling banyak memenangkan jiwa waktu saya sekolah minggu. Saya sekolah minggunya di GBI Jalan Cimahi, Pak. Menteng 23, punyanya Om Tahir. Militan, berbahasa roh umur 10 tahun. Tapi karena salah pergaulan, saya berubah jadi binatang buas. Tapi doa seorang ibu, saudara, itu mampu mengubah segalanya. Dari yang disebut serigala buas, berubah jadi domba yang lemah lembut, yang siap dibawa ke pembantaian. Dan saya bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi, saya siap. Makanya waktu lagu ini muncul, saudaraku, saya tuh langsung teringat kisah hidup saya yang Tuhan ubahkan. Kalau Tuhan sanggup mengubah serigala yang buas menjadi domba yang penurut, maka apapun yang hari ini saudara doakan, atau siapapun yang saudara doakan, percayalah dengan iman, tahun ini mereka semua bertobat. Mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tanggamu yang kelihatannya buas, tiap hari mungkin penuh dengan pertengkaran, tahun ini engkau akan menerima damai sejahtera Tuhan. Asal jangan ingat-ingat masa lalu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiap di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, makasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jadi nanti kalau ada preman-preman yang datang di depan, itu saudara jangan ketakutan, datang aja, yuk ikut ibadah sama kita. Anda tahu beberapa tahun pernah terjadi di gereja kami, yang sering nyapu gereja, ngepel gereja, dia bikin panggung gereja, dia rapin gereja, adalah salah satu keponakan dari teroris terbesar di Indonesia. Nah ini keponakannya, itu tatonya penuh sebadan. Waktu dia datang ke saya bilang, kamu mau nggak masuk surga? Mau Pak, caranya sederhana kok. Jadi pelayan Tuhan mau Pak. Gimana Pak? Ya. Ayo bantu saya di gereja.
ngepel gereja, sapu gereja, dan tidak digaji sepeser pun. Serigala-serigala buas yang seperti itu, yang nanti Tuhan ubahkan, dan Tuhan akan bawa juga ke dalam rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Terus ada burung unta. Anda tahu kenapa burung unta disebut sebagai salah satu binatang hutan? Karena burung unta ini adalah salah satu jenis binatang liar, udah gede bentuknya ya. Dia kalau punya telur juga gede. Saya berdoa, Tuhan, apa sih maksudnya yang masuk burung unta? Saya juga nggak terlalu suka hal-hal yang sifatnya alegoris gitu ya. Cuman kali ini kok saya nanya sama Tuhan. Anda mau tahu jawabannya sederhana. Kok dalam doa Tuhan tuh bilang begini, tahun ini kamu akan melihat ya, orang-orang atau jiwa-jiwa yang dipercaya Tuhan punya kelebihan dalam berbagai macam bidang. Itu aku akan bawa untuk masuk memperlengkapi gerejaku, kata Tuhan. Dan saya yakinnya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pun akan terjadi di tempat ini. Akan ada orang-orang yang multi talent, akan ada orang-orang yang punya kekuatan yang mungkin artinya bukan kekuatan yang aneh-aneh ya. Punya kekuatan untuk memberi, kekuatan untuk dunia IT dan sebagainya yang spesifik. Itu akan Tuhan kirimkan di tempat ini, lebih lagi memperlengkapi gereja saudara di tempat ini. Dan waktu orang-orang itu masuk, Bapak Ibu Saudara sekalian, rangkul mereka, doakan mereka, jadikan mereka orang kepercayaannya Tuhan tempat ini. Dan mereka akan berbuat maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pasti terjadi. Katakan amin. Anda mau tahu? Orang-orang yang sedang bergerak di Indonesia ini, hari-hari ini, di dunia IT, orang-orang yang bergerak di digital ekonomi, orang-orang yang bergerak ya di dunia keamanan, cybercrime dan sebagainya, hampir 80% adalah orang Kristen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau misal terjadi sebuah perubahan yang luar biasa hari-hari ini, karena orang-orang inti yang berdiri atas Indonesia adalah anak-anak Tuhan. Makanya saudaraku, tetap setia bersama-sama di kota Makassar. Bersama dengan Pak Moses sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Saudara akan lihat Makassar akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Makassar akan mengalami hujan pertobatan yang luar biasa. Makassar akan dibela oleh Tuhan. Seperti nama gereja saudara. Ada pelayanan mujizat. Memang betul, tanpa kekuatan Tuhan kita nggak mampu berbuat apa-apa. Kita hanya butuh yang namanya mujizat Tuhan tahun ini. Dan saudara lihat kapasitas gedung ini ya memang udah nggak muat lagi nanti. Katanya di hotel sebelumnya nanti akan kembali ke hotel lagi dan jumlahnya akan berlipat kali ganda. Percayalah, dalam nama Yesus pasti terjadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Udah nggak zamannya lagi kita berpikir seperti ini, bahwa tugas penginjilan adalah tugasnya pendeta, tugas penginjilan adalah tugasnya ketua kul, tugas penginjilan adalah tugas seorang yang sekolah teolog. Udah nggak zamannya lagi. Saudara semua punya tugas yang sama dengan saya dan Pak Moses, yaitu memberitakan kemasyuran Tuhan. Kalau ada orang sakit, jangan ragu-ragu, doakan. Serius, doakan aja. Saudara nggak perlu pakai yang aneh-aneh, saudara doakan. Doakan ya, kamu sakit, dalam nama Yesus sembuh. Udah, kalau nggak sembuh, saudara tinggal pergi aja. Bukan urusan kita untuk nungguin dia sembuh atau enggak, betul kan? Urusan sembuh atau enggak, urusan siapa? Tuhan. Yang penting kita melangkah memasyurkan nama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian terakhir. Mau dengar kesaksian terakhir? Satu ketika, saya ini senang saudaraku kasih makan orang gila. Di Jakarta, di daerah Cawang Pak, depan Setia Nusantara. Nah, Bapak Moses ini dulu sering khotbah. Beliau khotbah itu saya masih apa? Pelangak-pelongo di belakang. Ya, jemaat misalnya di belakang, nah, saya di belakang, ngeliatin aja. Saya liatin Pak Moses khotbah. Satu ketika Pak Moses itu khotbah tentang jangan ragu untuk beritakan Injil. Cuman itu aja pesan yang saya tangkap. Selebihnya saya lupa, saudara. Pulang tiba-tiba saya lihat
Ada orang gila waktu itu di depan Setia Nusantara, depan gereja kita itu ada pembangunan gorong-gorong. Saya kebetulan bawa konsumsi dari gereja, Pak. Saya mau kasih orang gila itu, biasa aja, normal kan, saya normal kan, bukan gila kan. Dia lari, saya kejar. Dia lari kemana, saya kejar. Terakhir dia ngumpet di gorong-gorong. Saya masuk gorong-gorong, dia udah gak bisa kemana-mana lagi. Capek saya. Kamu kenapa sih? Lari, orang saya cuma mau kasih makanan. Dia bilang gini, habis Bapak gila banget sih. Maksudnya, iya, saya dikejar-kejar. Bapak kayak orang gila katanya. Ya udah, saya sabar. Hamba Tuhan harus sabar kan. Coba sebelum saya bertobat diomongin gila gitu. Udah rontok tuh rambutnya tuh, saudara. Ya udah, saya cuma mau kasih kamu makan. Oke, ini masih muda, saudara. Oh iya Pak, makasih. Sebelum makan, doa dulu. Saya nggak peduli dia orang Kristen apa bukan sebelum gila ya kan. Kalau nggak bisa, saya pimpin dalam doa ya. Kamu makan ya. Iya. Saya sederhana aja kok. Pegang Tuhan, jamah orang ini. Kalau kami, dia mau makan. Habis makan, saya percaya mujizat terjadi. Makan, sementara makan, saya tanya sama dia, lu kenapa sih gila? Masih muda, gila. Gua habis putus pacar bang. Elah gitu doang, cemen lo. Kayak gua doang gak pernah dapat pacar, gak gila. Sadar. Dan 1 bulan kemudian, tiba-tiba dia hadir di gereja dengan tubuh yang sudah bersih. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enggak ada yang mustahil. Kalau orang gila saja bisa dijamah Tuhan, apalagi orang-orang yang masih berpikiran waras. Ini kesempatan saudara. Di gelombang pemberitaan Injil yang terakhir bagi saya 2022 ini, saudara harus bergerak cepat memasyurkan nama Tuhan. Yang mau bilang amin, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Oh ya, saya lupa. Imam musik di tempat kami itu mantan preman semua sih. Yang setiap hari kerja hanya mabok, pukul orang. Tapi saya kasih kesempatan dia untuk bertobat dan melayani Tuhan. Dan sekarang sudah hampir 5 tahun bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Pemain keyboard kami, pemain bass kami juga pemakai narkoba, pecandu narkoba. Dan saya kasih kesempatan bertobat untuk melayani Tuhan. Dan mereka setia melayani Tuhan. Ya. Pemain keyboard kami, saya nggak tahu kalau ini jarak 2 jam perjalanan itu kemana. Tapi setiap Jumat dan Minggu dia hadir di gereja. Rumahnya di daerah Cirebon, kami itu di Brebes. 2 jam perjalanan. Dia tempuh tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada kerinduan, kehausan memuliakan nama Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan akan pertemukan orang-orang yang luar biasa dengan saudara. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Amen. Worship His holy name. Sing like never before, like never before. Yes. Oh my soul, I worship Your holy name. Bapak hamba berdoa, Kau mengurapi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, memiliki paradigma yang baru, memenangkan jiwa oleh karena kekuatan dari Roh Kudus. Urapi Tuhan hamba-hamba-Mu, urapi Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Bless the Lord. Berkati Pak Moses dan Ibu dengan hati gembala yang luar biasa. Berkati mereka, urapi mereka menjadi
teladan hidup yang nyata dalam nama Yesus. Let your anointing fall in this place. Amin. Kami berdoa. Sekali lagi katakan, bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship your name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan-pesan-Mu. Kami percaya kami sedang masuk di masa yang luar biasa. Dengan paradigma baru kami akan lihat mujizat-mujizat yang baru Tuhan kerjakan bagi kami ya Aba. Apa yang kami dengar hari ini biar itu jadi keluarga-keluarga dalam nama Yesus. Terjadi mujizat-mujizat, hal-hal yang tidak kami duga Tuhan buat bagi kami di dalam nama Yesus. Bahkan gereja-Mu GBI MCC, kami percaya akan ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Kami sedang lihat Tuhan yang terbesar dan terakhir itu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih, Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular gagak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan mengalami anugerah-Mu Tuhan, mengalami kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, baik umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah lewat Zoom ya Tuhan di rumah masing-masing. Kami percaya kami semua dipulihkan, kami semua diberkati, kami semua diurapi oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati hamba-hamba-Mu yang Kau pakai melayani pada siang hari ini Tuhan. Worship leader, pemain musik multimedia Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau terus pakai mereka dengan luar biasa. Engkau urapi mereka dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa memberkati Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama dengan 4 wakilnya, Bapak Pendeta Budi Sastra Karayon kami Tuhan, Gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Ishak Moses. Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan. Pagar perlindungan-Mu ajaib bagi mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka ya Bapa. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Visi yang Kau taruh dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka kerjakan lewat jemaat-Mu, lewat umat-Mu yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Indonesia pulih, Indonesia aman, Indonesia damai di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu kepada dia Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil sungguh-sungguh itu bersumber daripada-Mu Tuhan. Berkati aparat keamanan TNI Polri Tuhan, Engkau terus tuntun mereka Tuhan untuk mengambil setiap keputusan yang terbaik untuk keamanan bangsa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga memberkati kota kami, kota Makassar Tuhan. Kami minta keamanan, kedamaian, kesejahteraan menjadi bagian buat kota kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar penuaian jiwa terjadi di kota kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima berkat-Mu. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala, dan biar Tuhan pakai dengan dahsyat untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat tuaian di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.